Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Mela Nursifa dari kelas 8B nomor presensi 22 akan mempresentasikan tugas video dengan materi pelaksanaan wawasan Nusantara oleh pendidikan Pancasila berdasarkan diktat pembelajaran. Pada bagian pelaksanaan wawasan Nusantara terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara. Yang ketiga, berpartisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI. Dan bagian pertama yaitu melaksanakan wawasan Nusantara dalam lingkungan berbangsa dan bernegara terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mengandung arti bahwa kebudayaan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, kesatuan matra seluruh bangsa yang menjadi modal dari milik bersama bangsa Indonesia. Satu kesatuan politik berarti Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Hal ini memiliki arti bahwa kekayaan yang ada di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan milik bersama. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya mengandung arti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa merupakan kehidupan yang serasi dengan adanya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang, dan selaras. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan bagi pengembangan budaya bangsa. Hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Keempat, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Hal ini memiliki arti bahwa setiap ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah merupakan ancaman juga terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Kestabilan pertahanan dan keamanan di laut bagi bangsa Indonesia akan dapat meningkatkan ketahanan nasional pula. Selain itu, dengan meningkatkan ketahanan nasional, maka stabilitas nasional akan terjamin. Yang kedua yaitu tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara. Ataupun faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Nah, dilihat dari berbagai aspek bidang kehidupan, wawasan Nusantara memiliki berbagai tantangan, yaitu yang pertama, aspek ekonomi. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi meliputi 1. Kekayaan di wilayah Nusantara secara potensial dan efektif menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa secara merata. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi seimbang dan serasi di seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang kedua, yaitu aspek ideologi. Secara ideologis konstitusional, bangsa Indonesia yang secara substantif atau isinya dapat memberi arah pandang kemajemukan bangsa Indonesia pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Aspek ketiga yaitu aspek politik. Satu kesatuan politik dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional. Aspek keempat yaitu aspek sosial budaya. Perlu juga dilakukan pemasyarakatan materi wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 1. Menurut sifat atau cara penyampaiannya yang dapat dilaksanakan dengan langsung, yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog tatap muka, dan tidak langsung.
yang terdiri dari media elektronik dan media cetak. Cara kedua yaitu menurut metode penyampaian yang berupa keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dapat sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. Cara ketiga yaitu edukasi. Melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan formal ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan. Cara keempat yaitu komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan Nusantara melalui metode komunikasi yaitu tercapainya hubungan komunikatif secara baik. Cara kelima yaitu integrasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui metode integrasi ini adalah terjalinnya pemahaman tentang wawasan Nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik pada saat ini maupun di masa mendatang. Aspek kelima yaitu aspek pertahanan keamanan. Mengapa diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia? Karena ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Adapun solusi dalam implementasi wawasan Nusantara. Nah, tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan tindakan yang mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Yang pertama, solusinya adalah politik menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, ekonomi menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan kemakmuran rakyat yang adil. Yang ketiga, sosial budaya menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang keempat, pertahanan keamanan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Tantangan dalam pelaksanaan wawasan Nusantara mencakup tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal terdiri dari keragaman masyarakat Indonesia, kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatnya paham etnosentrisme dan radikalisme, munculnya gerakan separatisme. Tantangan eksternal terdiri dari globalisasi, penanggaran wilayah, campur tangan asing, dan munculnya jaringan narkoba internasional. Yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI, hal yang wajib dijaga oleh seluruh warga negara Indonesia. Rakyat sebagai komponen pendukung TNI menjaga pertahanan negara. Hal ini dapat diwujudkan melalui perjuangan sesuai dengan bidang keahlian atau profesi yang dijalani. Upaya bela negara dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara fisik maupun cara non-fisik. Bela negara secara fisik dilakukan oleh anggota TNI, kepolisian, serta disediakannya pelatihan dasar militer. Sementara cara non-fisik dapat dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga, kita bisa menjaga keutuhan NKRI dengan menjunjung tinggi tata krama. Di lingkungan selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Sebagai pelajar, hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengikuti organisasi sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Berikutnya di lingkungan masyarakat. Salah satu unsur dalam menjaga keutuhan NKRI adalah rela berkorban. Apabila terdapat wilayah yang mengalami bencana, kita bisa memberikan bantuan. Kemudian, di lingkungan bangsa negara terdapat banyak cara, yaitu yang pertama, ancaman yang sangat jelas tampak dan menimbulkan disintegrasi bangsa adalah sikap rasa paling benar. Cara kedua, sebagai warga negara yang perlu dilakukan adalah menghargai orang yang berbeda agama. Yang ketiga, kasus yang sangat marak terjadi adalah penyebaran hoaks. Cara keempat, sebagai warga negara yang perlu dilakukan adalah menghentikan penyebaran hoaks. Yang kelima, cinta tanah air adalah usaha untuk menjaga keutuhan NKRI. Salah satu bentuk cinta tanah air adalah membeli produk lokal agar selalu berkembang. Yang keenam, semakin cinta terhadap produk lokal. Yang ketujuh, sikap yang dapat menjadi ancaman yaitu etnosentrisme, di mana masyarakat merasa kelompoknya lebih sempurna dan unggul daripada kelompok lain. Yang kedelapan, kita harus menerima dan menghargai teman dengan suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda beserta adat istiadat dan kebudayaan mereka. Yang kesembilan yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan masuknya budaya asing ke Indonesia. Yang ke-10 yaitu hanya melalui media sosial kita juga bisa mengenalkan budaya yang kita pelajari kepada dunia.